Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang hebat, jumpa lagi bersama saya. Kali ini saya sampaikan tutorial bagaimana penggunaan aplikasi Erapod Kurikulum Merdeka versi M01. Ini untuk administrator ya Bapak Ibu ya. Pada kesempatan ini, saya sampaikan alur kerjanya seperti apa. Yang pertama untuk install Erapod. Mulai dari install Erapod, kemudian login, kemudian masuk ke setting web service, kemudian ambil data Dapodik, membuat user Erapod jika Erapod tersebut belum ada usernya, tapi kalau memang sudah diperbaiki atau sudah ada di Dapodik tidak usah membuat ya. Kemudian update data Capsec, kemudian edit gelar guru atau siswa, kemudian update data siswa, cek data kelas dan anggota kelas, edit nama singkat mapel, cek data pembelajaran, cek data ekstrakurikuler, tambah mapel lokal apabila ada tambahan mata pelajaran muatan lokal, sesuaikan data mengajar, khawatir tidak sesuai antara real dengan yang ada di Dapodik begitu. Kemudian sesuaikan data wali kelas, mapping rapot, kemudian update logo dan tanda tangan, update tanggal rapot, kemudian cek referensi target capaian, membuat daftar proyek, membuat kelompok siswa, kemudian ini yang tiga ini masuk ke manajemen referensi V5 ya. Kemudian cek status penilaian, cek ledger dan rapor, kirim nilai ke Dapodik lokal, dan backup dan restore data. Pertama kali kita akan login sebagai administrator. Silahkan buka aplikasi Erapod dengan menggunakan browser, misalnya Google Chrome. Pada halaman login lengkapi data. Untuk pertama kali login sebagai administrator, gunakan user login yang telah Anda daftarkan pada saat registrasi. Jika belum melakukan registrasi, silahkan login menggunakan akun admin default, username-nya administrator, password-nya administrator. Pilih semester, update data semester diambil dari data Dapodik, klik sign in untuk memulai. Seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi apabila belum memiliki user, maka default-nya adalah administrator. Jika lupa password, silahkan gunakan fasilitas reset password dengan mengklik lupa password. Untuk menampilkan dan menyembunyikan password yang diketikkan, silahkan klik show password. Berikutnya Bapak dan Ibu, ketika sudah masuk ke dashboard, ini adalah dashboard administrator Bapak Ibu ya. Di sini ada jumlah siswa dan sebagainya seperti ini. Ini dashboard administrator, menampilkan informasi rekap data, informasi aplikasi, dan link panduan penggunaan aplikasi Erapod. Oke, ini setting web service Dapodik. Untuk menghubungkan Erapod dengan Dapodik, diperlukan setting web service pada kedua aplikasi tersebut. Untuk memudahkan pemahaman, berikut ditampilkan contoh bentuk jaringan antara server Dapodik dan server Erapod dalam jaringan. Ini apabila antara server Dapodik dengan server Erapod terpisah Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada server Erapod, kemudian di sini ada server Dapodik. Di kasus ini, misalnya dalam jaringan LAN, server Erapod dipisahkan dengan server Dapodik. Erapod dengan server Dapodik ini terpisah dengan server Dapodik ya, namun masih berada dalam satu jaringan LAN. Dalam contoh ini IP server Erapod
yaitu 192.168.1.20, dan IP server Dapodik itu 192.168.1.10. Ini Dapodik Bapak Ibu ya. Ini ERAPOD. Ini IV-nya. Ini IP server Dapodik. Oke. Ini apabila terpisah ya. Kemudian setting web service Dapodik. Di sini Bapak Ibu dalam posisi pengaturan ya. Buka menu pengaturan, klik web service ya. Kemudian selanjutnya klik tambah untuk menambahkan data web service yang ini Bapak Ibu ya. Ini web service. Kemudian Bapak Ibu nama aplikasi diisi dengan nama aplikasi bebas ya. Di sini misalnya rapot Dapodik ya. Rapot Dapodik. Diisi dengan alamat IP server ERAPOD seperti pada contoh ini. IP server rapot adalah 192.168.1.20. Oke, akan digenerate otomatis oleh Dapodik. Klik simpan untuk menyimpan data rapot. Oke. Seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi web service, kemudian di sini tambah nama aplikasinya ERAPOD Kurikulum Merdeka SMP, alamat IP servernya 192.168.1.20, alamat IP server Dapodiknya 192.168.1.10. Oke, web service-nya ini terbentuk secara generate ya. NPSN sekolah jangan lupa. Seperti itu Bapak dan Ibu ya. Kemudian setting web service Dapodik sudah seperti ini. Nah, nanti jadi ada dua Bapak Ibu ya. Ada dua web server, yang ini satu dan yang ini satu Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Setting web service Dapodik. Untuk menghubungkan ERAPOD dengan Dapodik diperlukan setting web service pada kedua aplikasi tersebut. Untuk memudahkan pemahaman, berikut ditampilkan contoh bentuk jaringan server Dapodik dan server ERAPOD dalam jaringan LAN. Di sini server ERAPOD diinstal pada aplikasi Dapodik. Nah, Bapak Ibu ya. Kalau tadi kan di sini ada server Dapodik ya terpisah, tapi sekarang satu. Jadi satu komputer dipakai untuk dua aplikasi, aplikasi Dapodik dan aplikasi ERAPOD seperti itu. Di sini sama kita setting ya. Pada aplikasi Dapodik silahkan buka menu, kemudian pengaturan, kemudian tambah web service, selanjutnya klik tambah untuk menambahkan data web service seperti ini. Nah, kalau di komputer yang sama itu tidak perlu IP address. Jadi IP address-nya pakai localhost karena sama ini ya. Kalau tadi perlu IP address di sini ya. Kita lihat. Nah, seperti ini ya. ERAPOD-nya berbeda dengan Dapodik gitu kan. Tapi kalau dalam satu komputer yang sama tidak perlu menggunakan IP address, cukup localhost saja. Oke, selanjutnya pada jendela tambah web service, nama aplikasi diisi dengan nama aplikasi, nama bebas. Oke, seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah berhasil, berarti sudah dinyatakan ada hubungan antara ERAPOD dengan Dapodik. Berikutnya Bapak dan Ibu ambil data Dapodik. Ambil data Dapodik. Untuk mengambil data Dapodik, silakan klik menu ambil data. Kemudian klik tombol update. Data mulai dari update data semester, update data sekolah, dan seterusnya.
Tombol berikutnya akan aktif setelah pengambilan data di atasnya selesai. Silahkan lakukan secara bertahap hingga semua data selesai diambil. Nah, kemudian ambil data dapodik dan login ulang. Ini setelah semua data berhasil diambil, silahkan log out terlebih dahulu, kemudian login ulang untuk mengakses data. Oke, seperti ini. Kemudian log out, kemudian login lagi, masuk lagi. Nah, kemudian sama seperti tadi, ya, login. Di sini kita akan data user, menambahkan data user, ya. User pada Erapod terdiri atas user administrator, user guru, dan user siswa. Untuk membuka data user, klik menu data user rapot. Seperti ini Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti ini ya. Nah. Oke, menambah data user Erapod. Untuk menambahkan data user satu persatu, klik tombol tambah user. Pada jendela tambah user, lengkapi datanya. Ini bisa pilih jenis user yang ingin ditambahkan, pilih data guru, siswa, atau admin yang ingin ditambahkan usernya. Kemudian isi username dengan data yang unik, tidak boleh sama. Isi password untuk user tersebut, isi nama lengkap user, isi email user, klik simpan user untuk menyimpan data. Jadi dari sini Bapak Ibu, kemudian nomor 2 di sini tambah user, di sini pilih user, gitu ya, administrator atau guru atau siswa, kemudian klik simpan. Jika berhasil seperti ini, ya. Kemudian mengelola data user Erapod. Untuk mengelola user, admin dapat melakukan edit user, hapus user, reset password, maupun menonaktifkan user dengan menggunakan tombol aksi yang ada di sebelah kanan masing-masing data user. Seperti ini Bapak Ibu ya. Tombol status edit dapat digunakan untuk memberikan akses pada user untuk mengedit biodatanya sendiri saat user tersebut login. Di sini ada aktif dan tidak aktif Bapak Ibu ya. Aktifkan berarti guru dan siswa dapat mengubah biodata pribadinya masing-masing melalui menu profil. Nonaktifkan berarti guru dan siswa tidak dapat mengubah biodata pribadinya masing-masing melalui menu profil. Oke. Mengelola data sekolah dan Capsek, jika ada nama sekolahnya belum benar begitu, ini bisa diperbaiki ya. Caranya dengan klik data sekolah, di sini tinggal pilih apa yang mau diperbaiki. Kalau data sekolah berarti tinggal diubah di sini ya. Jadi 1, 2, 3, oke. Mengelola data guru. Data guru bersumber dari Dapodik. Perbaikan data guru dilakukan melalui Dapodik, sedangkan untuk gelar masing-masing guru dapat disesuaikan di aplikasi Erapod. Oke, jadi gelarnya saja yang dapat diubah ya. Nah, di sini misalnya nama-nama guru ini harus Dapodik ya Bapak Ibu ya. Nama guru ini harus Dapodik, hanya gelar saja yang bisa dicantumkan di sini. Jadi di sini 1, edit data guru, kemudian tambahkan di sini ya. Kemudian mengolah data siswa. Data siswa bersumber dari Dapodik. Perbaikan data siswa dilakukan melalui Dapodik, sedangkan untuk beberapa data yang tidak tersedia di Dapodik, edit data disediakan lewat aplikasi Erapod. Oke. Di sini nama segala macam sudah dari Dapodik Bapak Ibu ya, tidak bisa diubah ya. Sama seperti tadi, ini 1, 2, 3 ya.
Untuk menambahkan atau mengubah data pelengkap siswa, klik tombol edit yang terdapat pada kolom opsi, silahkan dilengkapi datanya sesuai kolom yang disediakan. Klik simpan untuk menyimpan data. Kemudian mengelola data kelas atau rombel. Untuk melihat data kelas, klik menu data master Dapodik. Pilih submenu data kelas, maka akan tampil seperti contoh gambar di samping. Untuk melihat dan mengelola anggota rombel pada masing-masing kelas dapat menggunakan tombol anggota. Oke. Seperti ini Bapak Ibu ya. Mata pelajaran juga sama. Untuk mengubah nama singkat masing-masing mata pelajaran, klik tombol edit, nama singkat, kemudian pada jendela nama singkat, isikan nama singkat masing-masing mapel di sini Bapak Ibu ya. Di kolomnya di sini data mata pelajaran, kemudian edit nama singkat, kemudian di sini Bapak Ibu ditambahkan. Jadi kalau yang tidak ada ini yang ini tidak bisa diubah ya. Nanti hanya bisa ditambahkan. Oke. Kemudian data ekstrakurikuler. Data ekstrakurikuler, untuk melihat data ekstrakurikuler, klik menu data master Dapodik. Pilih submenu, ini data master Bapak Ibu ya. Nah ini. Pilih submenu data ekstrakurikuler, maka akan tampil seperti contoh gambar di samping. Jika datanya ekskul tidak tampil di e-raport, silahkan dicek isian data ekskul di Dapodik, yaitu pada menu rombel, ekskul, dan menu sekolah. Tab ekstrakurikuler, pastikan semua datanya sudah lengkap diisi pada kedua menu tersebut. Di sini ada warna merah catatan Bapak Ibu ya. Mengelola mata pelajaran lokal e-raport. Nah, ini untuk mengelola muatan lokal. Untuk mengelola mata pelajaran lokal, klik menu data referensi. Di sini mata pelajaran, di sini tambah mapel, ya. Kemudian ketikan, kemudian nama ringkasnya apa, misalnya Al-Quran atau baca tulis Quran. Di sini BTQ misalnya, kemudian klik proses ya Bapak Ibu. Menambah data pembelajaran, tambah pembelajaran bertujuan untuk menyesuaikan pembelajaran di lokal e-raport tanpa mengeruhi data yang ada di Dapodik. Ini ya. Pilih mata pelajaran, guru mapelnya siapa, begitu. Mapping mapel raport di sini. Untuk mengubah mapping raport, klik menu data referensi lokal, pilih sub menu mapping raport. Untuk mengubah mapping raport, silakan ini nama lokal dengan nama mapelnya yang akan tampil di raport, dan nomor urut diisi dengan nomor urutan mapel tersebut di raport. Klik simpan perubahan untuk menyimpan data atau klik hapus untuk menghapus data yang salah. Ubah logo dan tanda tangan. Rapor siswa memuat logo sekolah dan logo Pemda di halaman depan rapor, serta dapat dilengkapi dengan scan tanda tangan pada hasil cetak rapor. Untuk mengubah logo dan melengkapi tanda tangan, Kepsek dan wali kelas dapat melakukan pada menu ini. Jadi di sini logo sekolah dan Pemda ya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Untuk mengubahnya, logo dan upload tanda tangan, klik menu data referensi lokal, pilih submenu logo sekolah dan Pemda. Untuk mengganti logo sekolah, logo Pemda, tanda tangan Kepsek dan wali kelas, klik tombol ubah yang disediakan pada masing-masing kolom. Untuk menghapus datanya dan mengembalikan ke default, klik tombol hapus. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada catatan untuk logo Pemda harus dibuat dalam format gambar PNG dengan dimensi panjang kali lebar 1:1. Misalnya
200 pixel kali 200 pixel, maksimum ukuran 1 MB agar tampilan di rapot lebih presisi. Di sini ada aturannya, Bapak Ibu ya. Logo Pemda sama ya. Logo sekolah juga sama. Ubah tanda tangan, di sini ada catatan. Tanda tangan Kepsek harus dibuat menyatu dengan stempel sekolah, dibuat dalam format gambar PNG sama Bapak Ibu. Tidak ya. Misalnya 325 pixel kali 175 pixel. Maksimal ukuran 1 MB agar tampilan di rapot lebih presisi. Oke. Tanda tangan. Di sini ada catatan. Tanda tangan wali kelas dibuat dalam format gambar PNG. Latar transparan dengan dimensi panjang kali lebar sesuai dengan ketentuan, misalnya panjang 322 pixel, tinggi 180 pixel. Maksimum ukuran 1 MB agar tampilan di rapot lebih presisi. Lanjut, mengolah tanggal cetak rapot. Di sini ada menu tanggal di sini ya. Nah, untuk mengolah data rapot, tanggal rapot, klik menu data referensi lokal, pilih submenu tanggal rapot. Klik hapus untuk menghapus data tanggal rapot jika terjadi kesalahan. Klik edit untuk memperbaiki data tanggal yang telah diinputkan. Untuk menambahkan data tanggal cetak rapot, klik tambah tanggal. Seperti ini Bapak Ibu. Mengelola target capaian profil pelajar Pancasila. Target capaian P5 memuat referensi, dimensi, elemen, dan subelemen, dan target capaian akhir fase yang bersumber dari SK BSKP nomor 009-H-KR-22. Di sini untuk mulai target capaian ini, klik menu reference ya. Target capaian di sini. Ini referensi P5 target capaian. Pilih submenu target capaian fase, kemudian pilih dimensi dan fase sehingga tampil seperti gambar contoh di samping. Klik hapus untuk menghapus data capaian akhir fase jika terjadi kesalahan. Klik edit untuk memperbaiki data target capaian yang telah diinputkan. Jika target capaian belum diinputkan, klik tambah untuk menambah data target capaian akhir fase pada subelemen tersebut. Nah, di sini ada capaiannya ya. Contoh, mengelola data project profil Pancasila. Data project, untuk mengelola daftar project, klik menu referensi P5, pilih submenu daftar project, kemudian pilih tema project dan fase. Sehingga tampil seperti gambar contoh di samping. Seperti ini Bapak Ibu ya. Misalnya nomor projectnya 1, nama projectnya mengenal dan merawat keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia. Oke. Setiap proyek yang dimuat harus ditentukan dimensi, elemen, dan subelemen yang akan dikembangkan dalam proyek tersebut sehingga memudahkan guru dalam melakukan penilaian terhadap proses pengerjaan proyek. Untuk menambah data dimensi, elemen, dan subelemen yang dikembangkan dalam proyek tersebut, klik tombol cek capaian profil, ya, yang ini, kemudian klik tambah capaian, ini, kemudian dimensi elemen dan subelemennya yang akan dikembangkan pada proyek dengan mengklik tombol tambahkan yang ini, Bapak Ibu ya. Setelah selesai menambahkan, silakan cek kembali daftar subelemen yang dikembangkan dan sudah ditambahkan pada proyek tersebut. Jika terdapat kesalahan pemilihan subelemen, silakan klik hapus untuk menghapus subelemen pada proyek tersebut. Mengelola kelompok proyek profil pelajar Pancasila. Oke. Untuk mengelola daftar proyek
kelompok proyek, klik menu referensi V5, kemudian pilih submenu kelompok proyek, maka akan ditampilkan daftar kelompok proyek seperti gambar. Untuk menambahkan kelompok proyek, klik tambah kelompok, sedangkan untuk edit dan hapus data kelompok proyek gunakan tombol edit dan hapus pada kolom opsi. Seperti ini Bapak Ibu ya. Kelompok, kemudian tingkat kelas, kemudian pasenya, karena SMP pase D ya. Untuk menambah anggota kelompok project, klik tombol anggota untuk tiap kelompok, kemudian pada jendela data anggota kelompok, klik tombol tambah anggota. Pilih asal kelas siswa yang akan ditambahkan. Setelah tampil daftar siswa, klik tombol tambahkan untuk menambahkan siswa tersebut sebagai anggota kelompok project tersebut. Jika ingin menambahkan semua anggota kelas sekaligus, klik tombol tambahkan semua anggota. Seperti ini Bapak Ibu di sini ya. 1, 2, 3, 4. Nah, di situ. Oke. Ini bisa hapus ya Bapak Ibu. Cek status penilaian jika sudah selesai. Cek status penilaian di sini Bapak Ibu, kemudian kelasnya. Nah, kemudian untuk membuka status penilaian di tiap kelas, klik menu cek penilaian, pilih submenu status penilaian sehingga tampil halaman status penilaian seperti gambar. Data yang ditampilkan pada halaman status nilai adalah jumlah data nilai yang telah diinput pada kelas tersebut untuk setiap aspek. Jadi ini Bapak Ibu 1, 2, 3. Oke. Cek pencapaian nilai rapot. Nah, di sini 1, 2, kelas, pilih kelas. Yang ketiga, di sini pilih topik-topiknya gitu ya. Kemudian di sini mata pelajarannya lihat. Dan seterusnya. Untuk membuka perkembangan nilai rapot siswa, klik menu cek penilaian yang ini Bapak Ibu, hingga tampil halaman ketercapaian nilai rapot siswa seperti gambar. Selanjutnya pilih kelas untuk menampilkan daftar siswa. Untuk menampilkan ketercapaian nilai rapot siswa, klik tombol cek capaian nilai pada kolom ketuntasan. Ini ya. Sehingga akan tampil pop-up perkembangan nilai rapot siswa tersebut mulai dari semester 1 sampai semester 6. Untuk menampilkan deskripsi ketercapaian kompetensi siswa, klik tombol cek deskripsi nilai pada kolom deskripsi rapot sehingga akan tampil pop-up perkembangan deskripsi capaian kompetensi siswa tersebut mulai dari semester 1 sampai dengan semester 6. Cetak leger. Jika semua guru sudah melakukan pengiriman nilai dan proses deskripsi, maka administrator dapat mendownload leger nilai rapot untuk tiap kelas. Untuk download atau mencetak leger, klik menu cetak. Yang ini Bapak Ibu ya, cetak leger. Pilih submenu cetak leger sehingga tampil halaman cetak leger seperti gambar. Selanjutnya pilih kelas untuk menampilkan tombol download leger. Klik tombol download leger untuk mengunduh leger nilai rapor siswa dalam bentuk file Excel. Di sini ada catatan. Nilai yang ditampilkan pada leger adalah nilai rapot masing-masing mapel yang telah dikirim oleh guru mapel. Header nama mapel pada leger diambil dari nama ringkas atau singkat masing-masing mata pelajaran yang telah diinput oleh admin di menu mata pelajaran. Cetak pelengkap rapor. Untuk mencetak pelengkap rapor, klik menu cetak nilai, pilih submenu cetak pelengkap rapor, yang ini Bapak Ibu ya, seperti gambar. Selanjutnya tentukan ukuran kertas, batas kiri, kanan, atas, dan bawah kertas untuk margin hasil cetakan.
Tentukan pula apakah hasil cetak dilengkapi dengan tanda tangan Kepsek dan wali kelas apa tanda tangan. Setelah penentuan batas kertas dan penentuan ada tidaknya tanda tangan, selanjutnya pilih kelas untuk menampilkan daftar siswa dan tombol pembuatan halaman pelengkap rapor. Oke. Cetak pelengkap rapor seperti ini Bapak Ibu ya. Klik tombol cetak langsung pelengkap rapor jika ingin mencetak atau mendownload langsung file pelengkap rapor seluruh siswa dalam satu file PDF, atau klik tombol generate rapor kelas ini jika ingin membuat file PDF pelengkap rapor per siswa. Jika rapor dibuat per siswa, maka daftar siswa akan dilengkapi dengan link PDF pelengkap rapor pada kolom file pelengkap. Di sini ada catatan. Jika ingin membuka atau mendownload file tersebut, klik link yang ada pada kolom pelengkap rapor. Jika file pelengkap rapor tersebut ingin dibagikan ke siswa secara daring, klik tampilkan pada siswa. Jika tidak ingin dibagikan ke siswa, klik sembunyikan dari siswa. Untuk menampilkan menyembunyikan seluruh file rapor di kelas tersebut, gunakan tombol aksi. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya, nanti hasilnya. Ini contoh cover, contoh tampilan pelengkap rapor, seperti header dan seperti cover dan sebagainya ya, teman-teman. Cetak nilai raport. Nah, cetak nilai raport adalah membuat halaman nilai raport siswa. Halaman ini dibuat setelah semua guru mata pelajaran di kelas tersebut selesai mengolah nilai, mengirim nilai, dan memproses deskripsi. File nilai raport dibuat dalam format PDF. Oke. Klik tombol cetak langsung rapor jika ingin mencetak atau download langsung file nilai raport seluruh siswa dalam satu file PDF, atau klik tombol generate raport kelas ini jika ingin membuat file PDF nilai raport per siswa. Jika rapor dibuat per siswa, maka daftar siswa akan dilengkapi dengan link PDF nilai raport pada kolom file raport siswa. Catatan, jika ingin membuka atau mendownload file tersebut, klik link yang ada pada kolom file raport siswa. Jika file raport tersebut ingin dibagikan ke siswa secara daring, klik tampilkan pada siswa. Jika tidak ingin dibagikan ke siswa, klik sembunyikan dari siswa. Untuk menampilkan atau menyembunyikan seluruh file raport di kelas tersebut, gunakan tombol aksi. Oke, seperti ini hasil cetak nilai raport. Nah, untuk mencetak raport project, klik menu cetak nilai, pilih submenu cetak raport project sehingga tampil halaman cetak seperti gambar. Selanjutnya, tentukan ukuran kertas batas kiri, kanan, atas, dan bawah kertas untuk margin hasil cetakan. Tentukan pula apakah hasil cetak dilengkapi dengan tanda tangan, Kepsek, dan wali atau tanpa tanda tangan. Setelah penentuan batas kertas dan penentuan ada tidaknya tanda tangan, selanjutnya pilih kelas untuk menampilkan daftar siswa dan tombol pembuatan halaman project raport. Ini sama dengan cetak nilai Bapak Ibu ya. Nah, ini nanti hasilnya seperti ini. Ya, jadi ada 3 bagian. Pertama itu cover raport atau pelengkap gitu. Kemudian nilai. Kemudian raport project ya. Nah, kirim nilai ke Dapodik. Jika nilai raport sudah selesai, diinput dan dicetak serta dibagikan ke siswa, langkah berikutnya adalah mengirim nilai raport tersebut ke Dapodik. Sebelum mengirim nilai ke Dapodik, pastikan bahwa nilai raport siswa tersebut sudah valid dan tidak ada perubahan lagi. Nilai raport yang akan dikirim ke Dapodik adalah nilai yang memiliki referensi yang sesuai dengan referensi Dapodik. Jika referensi datanya ditambahkan secara manual di e-raport, maka data nilainya tidak dapat dikirim ke Dapodik. Untuk mengirim nilai raport ke Dapodik lokal, klik menu kirim nilai ke Dapodik sehingga tampilan halaman
kirim nilai seperti gambar. Seperti ini Bapak Ibu ya. Saat mengklik menu kirim nilai ke Dapodik, maka sistem akan mengecek terlebih dahulu apakah Dapodik dan eRaport sudah terkoneksi atau belum. Pengiriman nilai dapat dilakukan bila eRaport sudah terhubung dengan Dapodik. Di sini ada catatan, proses pengiriman nilai ke Dapodik disarankan langsung dari server eRaport, bukan melalui komputer klien. Ini apa? Langsung dari server raport ya. Dari server eRaport, bukan dari komputer klien. Jadi disarankan, tapi bisa saja sebenarnya. Tapi akan lebih bagus oleh pengelola ya, kurikulum misalnya di sini. Jika sudah tampil halaman kirim nilai, silahkan lakukan pengiriman data eRaport ke Dapodik secara bertahap, mulai dari cek dan kirim Matev, lanjut ke tombol cek dan kirim nilai raport, ke terakhir cek dan kirim nilai ekskul, tunggu setiap proses hingga muncul jendela selesai. Proses pengiriman nilai ini memerlukan waktu yang cukup lama bergantung pada jumlah data yang dikirim. Karena dalam setiap prosesnya akan mengecek keberadaan data di Dapodik dan penyesuaian setiap referensi sebelum data dikirim ke aplikasi Dapodik. Ini selain datanya banyak, juga jaringan internet yang harus diperhatikan ya. Cek nilai yang terkirim di Dapodik. Untuk mengecek nilai yang terkirim Dapodik dapat dilakukan dengan melihatnya langsung di aplikasi Dapodik lokal. Nanti Bapak Ibu bisa cek di Dapodiknya ya. Caranya login ke aplikasi Dapodik, kemudian buka menu nilai dan pilih submenu raport. Selanjutnya pada halaman mata evaluasi raport, pilih tahun ajaran dan rombel. Sehingga akan ditampilkan daftar mata evaluasi yang telah dibuat dan kirim dari eRaport. Untuk melihat nilai pada masing-masing mapel, double klik nama mata pelajaran evaluasi, maka di layar sebelah kanan akan ditampilkan data nilai raport mapel tersebut yang dikirim dari eRaport. Jika ingin mendownload rekap nilai raport kelas tersebut, klik tombol unduh rekapitulasi. Kirim nilai ke server SMP. Jika nilai raport sudah selesai diinput dan dicetak, serta dibagikan ke siswa, langkah berikutnya adalah mengirim nilai raport tersebut ke server SMP secara online. Sebelum mengirim nilai ke server SMP, pastikan bahwa nilai raport siswa tersebut lengkap dan komputer server dalam keadaan online. Jika di lokal melakukan perubahan data, silakan lakukan pengiriman kembali ke server SMP agar data di server SMP sesuai dengan data di lokal. Di sini ada catatan, proses pengiriman data ke server SMP disarankan langsung dari server eRaport, bukan melalui komputer klien. Oke, backup data ini terakhir. eRaport menyediakan fasilitas untuk backup data eRaport per semester. Untuk melakukan backup data eRaport, klik menu backup, yang ini Bapak Ibu ya, dan restore, pilih submenu backup data sehingga tampil halaman backup seperti gambar. Silahkan pilih semester untuk menentukan data semester, berapa yang ingin di backup, kemudian klik tombol backup data rapor, tunggu prosesnya hingga selesai. Proses backup dan restore data eRaport disarankan langsung dari server eRaport, bukan melalui komputer klien. Seperti ini Bapak Ibu. Ini restore data. Restore data merupakan proses pengambilan data hasil backup. Saat file hasil backup di restore dan sukses, maka data master dan data nilai yang ada pada semester tersebut akan dihapus dan digantikan dengan data hasil backup yang diupload. Oke. Mengelola profil pengguna. Profil pengguna terkait dengan data-data pribadi pengguna aplikasi eRaport seperti data email, foto profil, identitas, dan password pengguna aplikasi. Untuk mengelola profil pengguna, klik nama user yang terdapat di pojok kanan atas, yang ini Bapak Ibu ya. Kemudian pilih profil, maka akan ditampilkan halaman profil pengguna seperti contoh gambar. Oke.
Untuk mengubah foto profil pengguna, silakan klik Choose File pada kolom ganti pas foto. Selanjutnya pilih foto profil yang digunakan dalam format JPEG, JPG, atau PNG maksimum 1 MB. Setelah foto dipilih, klik Upload foto, tunggu hingga selesai, maka foto profil pengguna akan otomatis diganti dengan file foto yang telah diupload. Oke. Keluar aplikasi. Untuk keluar aplikasi Erapod, klik menu logout. Selain itu, keluar aplikasi juga dapat dilakukan dengan mengklik nama user di pojok kanan atas, kemudian pilih logout. Yang ini Bapak Ibu ya. Boleh dari sini atau dari sini. Nah, ini reset password. Jadi kalau ada yang lupa password, itu reset password secara mandiri, silahkan klik tombol reset password yang ini Bapak Ibu, sehingga akan ditampilkan halaman ubah password login. Di sini Anda akan diminta beberapa data yang sesuai dengan data identitas Anda yang tersimpan di aplikasi Erapod. Silahkan isi username dengan username Anda yang digunakan untuk login. Email diisi dengan data email yang tertera pada data pribadi. Nama lengkap diisi dengan nama lengkap Anda sebagaimana nama lengkap yang tersimpan di aplikasi Erapod. Setelah semua data diisi dengan benar, maka klik tombol reset password. Jika data yang Anda input sesuai dengan data yang tersimpan di Erapod, maka akan ditampilkan password baru Anda. Silakan dicatat dan digunakan untuk login aplikasi. Jadi mulai di sini, kemudian alamat email dilihat ya, kemudian reset password, nanti akan muncul di sini yang keempat itu kan. Nah, itu tadi Bapak Ibu berkait dengan install dan bagaimana administrator mengelola Erapod ya. Itu saja, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.